Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nafida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imron. Gimana ini kabarnya? J. Sudah lama ini kita tidak ketemu, Bu Nafida. Alhamdulillah, sehat Pak, masih semangat. Alhamdulillah sehat, Bu Nafida. Sehat ini. Alhamdulillah sehat, G. Terima Liburannya kasih. kemarin gimana, Bu Nafida? Kemana ini liburannya kemarin? Liburannya mengantarkan anak ke pondok. Oh, gitu. Berjuang, Pak. Iya. Oh, nggih. Semoga sukses, Bu J. Nafida untuk pondok anaknya ya. J. Terima kasih Pak motivasinya dan senang bisa bertemu dengan Pak Imron kembali ini. Nggih. Gini Bu Nafida, beberapa waktu yang lalu kan Bu Nafida WA saya, kaitannya mau J. sharing. Kira-kira yang mau Iya Pak. di-sharingkan atau mau didiskusikan itu apa Bu Nafida? Oke Pak Imron, Alhamdulillah saya senang sharing ya Pak, bisa curhat, bisa sharing Nggih. tentang standar kompetensi terkait pembelajaran pendidikan agama Islam yang saya laksanakan di kelas. Ya, saya butuh sekali motivasi juga saran-saran terkait apa namanya? Saya menyampaikan pembelajaran di kelas sehingga kondisi anak itu gimana bisanya anak-anak itu aktif mengikuti pembelajaran di kelas. Jadi tidak hanya main HP, tidak ngantuk di kelas ketika mengikuti pembelajaran. Itu jadi kegalauan saya, Pak Imron. Oke, Terutama untuk mata pelajaran PAI. Nggih. ajar PAI ya. Ini Bu Nafida, sebelum kita mendiskusikan lebih jauh ya, mari kita mendiskusikan standar kompetensi yang akan kita gunakan untuk supervisi pada hari ini. Nggih, Apakah Pak Bu Imron. Nafida Ya. sudah familiar dengan standar kompetensi yang terkait dengan modul ajar PAI, Bu Nafida? Nggih. Insya Allah sudah, Pak Imron. Sudah ya, karena Sudah. sudah lama ngajar Nggih. PAI juga Sudah. ya. Nggih, sudah lebih dari 20 tahun. Oh, luar biasa ini sudah lama berarti. Kalau orang Jawa bilang sudah ngelotok ini ilmunya ya. Iya. Sudah hafal Banyak di luar makan garam. barang untuk Banyak makan PAI asam ya. garam. Nggih. Untuk tujuan pembelajarannya apa Bu Nafida untuk PAI-nya? Gini Pak Imran untuk saya dalam menyampaikan materi PAI ini terutama kompetensi yang saya galaukan, yang saya agak kurang ini tentang ini Pak, memahami Al-Quran. Dari materi elemen Al-Quran itu kami saya agak sulit menyampaikan ke anak-anak. Kemudian apa namanya? Dalam menyampaikan ayat itu kan anak-anak perlu memahami identifikasi tajwid kayak gitu. Nah, itu anak-anak itu semangatnya untuk membaca Al-Quran itu agak susah. Satu kelas itu kadang-kadang hanya anak yang memahami itu hanya beberapa, Pak Imron. Tajwid itu bisa dihitung jari. Ngoten. Nah, itu saya terutama di kompetensi ini Pak memahami Al-Quran tentang etos kerja dan berkompetisi dalam kebaikan. Terutama kan kita di elemen Al-Quran itu kan kita menyampaikan ayat, nggih, menyampaikan ayat, bagaimana anak bisa membaca. Gitu.
bagaimana anak bisa Hmm, membaca Al-Quran, bagaimana anak bisa mengidentifikasi tajwid. Boro-boro untuk memahami identifikasi tajwid, membacanya aja itu sulit, Pak, anak-anak. Jadi ketika saya kalau sudah materi Al-Quran itu anak-anak kurang kurang bersemangat semangat. untuk mengikuti G, terus apa namanya, bagaimana ya supaya anak-anak itu tertarik. Kita menyampaikan metode penyampaian ayat itu anak-anak tertarik. Jadi tidak hanya memahami maknanya saja atau penerapan apa namanya sikap hikmahnya, tetapi yang kami kesulitan tuh cara membacanya, membaca ayat, kemudian identifikasi tajwid itu yang jarang sekali anak-anak apa namanya paham. Mungkin satu kelas hanya ketemu satu dua anak yang Itu bisa. ya. Oke, Oke, Pak benar Imran. tidak. Memang untuk memahami itu paling tidak kan bisa membaca dulu. Nah, ini membaca saja kan belum bisa ya. Belum Artinya, bisa. iya, untuk memahaminya kemungkinan juga belum bisa. Selama ini Bu Nafida kalau ngajar gimana di kelas itu? eh saya sebenarnya ini Pak, berusaha mencari metode-metode yang pengen sih mencari metode-metode yang interaktif. Nah, saya berusaha untuk bagaimana anak itu menarik dan tertarik dengan materi yang saya sampaikan gitu. Pasti saya berusaha untuk memberikan apa namanya ice breaking terutama gitu. Terus sebelumnya saya mengadakan kesepakatan kelas, terus ice breaking terutama supaya anak-anak itu tertarik dan enjoy full learning di kelas gitu. Nah itu. Tapi ketika anak-anak sudah sampai kepada penyampaian saya membaca ayat itu anak-anak agak ini Pak, agak kurang respect ngoten. Kalau karena mereka merasa tidak mampu lah. Nah itu saya berusaha untuk me- mencari inovasi-inovasi atau apa namanya metode-metode pembelajaran yang menyenangkan lah. Paling enggak anak-anak itu tidak jenuh, tidak ngantuk, tidak bosan gitu. Mungkin saya diputarkan video inspirasi atau gimana gitu Pak Imran. Oke. Jadi sudah luar biasa sekali Bu Nafida ketika mengajar, sudah melakukan ice breaking begitu dalam rangka supaya siswa itu tertarik, hadir sepenuhnya di kelas, mindfulness di kelas kan begitu ya Bu Nafida. Itu yang Nggih. sudah selama ini Bu Nafida lakukan. Untuk media pembelajarannya gimana Bu Nafida? Yang Bu Nafida gunakan saat ngajar di kelas itu. Media ya Pak Imran. Oke. Hmm. Kalau saya Pak ini Pak mencoba kalau tajwid nggih dari pemahaman ayat tuh analisis ayat kan memang dari capaian pembelajarannya itu kan ada menganalisis ayat. Utamanya itu adalah meliputi membaca dan mengidentifikasi tajwid. Saya mencoba pakai word kemudian menggunakan apa namanya untuk kuis ya Pak, kuis apa mencocokkan bacaan tajwid ayat dan bacaan tajwidnya itu. Terus kemudian anak apa namanya berpasangan untuk mengidentifikasi tajwid itu membagi kalau membagi tugas dengan membuat diskusi kecil, diskusi kelompok gitu Pak. Nah, kemudian selain itu saya menggunakan mindfulness itu untuk mengatasi anak-anak supaya tidak jenuh. Jadi biar rileks setelah mereka penat, mereka boring. Kadang ketika anak tidak memahami apa yang akan dipelajari, itu kan mereka sudah bad mood duluan gitu Pak biasanya. Iya, Maka saya betul. berusaha untuk
membuat mencari media media yang menarik. Kalau tadi media video, apa namanya, video, tayangan video untuk memotivasi bagaimana seorang remaja yang berusaha belajar Al-Quran, itu Pak Imron. Oke, Nggih, itu yang oke Bu. well sama video. Nggih, Oke, bentar. Kalau misalnya dapat saya simpulkan begini Bu Nafida ya, tujuan nggih, Bu Nafida hari ini kaitannya ingin sharing eh, kesulitan Bu Nafida ketika mengajar di kelas ya. Siswa nggih, tidak tidak termotivasi, ada siswa yang melamun, tidak memperhatikan nggih, pelajaran. Kemudian selama ini Bu Nafida sudah menerapkan ice breaking, kemudian mindfulness di kelas dalam rangka untuk menarik perhatian siswa supaya siswa itu tertarik dengan pelajaran. Terus di samping nggih. itu Bu Nafida juga sudah menggunakan media pembelajaran yang up to date ya mestinya ya, yang Iya, menarik insya siswa Allah. tadi Hah? dengan video, dengan kisah inspiratif tadi, kemudian ada gamenya yang berupa kuis tadi begitu Bu Nafida ya. Nggih, Kesimpulan yang saya sampaikan sudah betul atau ada yang perlu ditambahkan Bu Nafida? nggih, Pak Imron. Insya Allah sudah betul, tapi sebenarnya saya di sini ingin fokus pada penerapan mindfulness-nya. Ini kan di Mindfulness. sebagai dasar KSE-nya ya Pak Imron ya. Oke, Ketika di betul sekali kelas Bu. yang nggih, terutama tentang kesadaran diri, kemudian manajemen diri, kemudian bagaimana kesadaran sosial setelah didik, kemudian bagaimana keterampilannya dalam berelasi, serta bagaimana dia ketika pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Itu yang ingin saya fokuskan di penerapan itu, Pak Imron. Oke. Gini Bu Nafida, nanti pada saat habis ini kita akan observasi di kelas ya. Artinya Nggih. saya akan mengamati pembelajaran Bu Nafida di kelas mulai dari awal sampai akhir. Kira-kira ketika saya mengamati, saya harus fokus ke bagian mananya Bu Nafida supaya Eh, saya rasa ini ke Pak Imron, kesadaran diri itu, kesadaran diri anak itu, terus bagaimana keterampilan berelasi itu Pak. gitu, Di gitu ya. iya. Nah, saya Oke. berharap bisa ini Pak Imron, ada peningkatan lah keterlibatan siswa dalam setiap kegiatan pembelajaran di kelas itu, anak itu bisa hadir sepenuhnya. Anak itu tidak lamun. Anak itu bisa bekerja sama dengan temannya, kemudian mengikuti pembelajaran dengan baik, dan dia memberikan apa namanya, bisa menerima dan mengikuti mengerjakan tugas yang diberikan itu, baik individu maupun secara kelompok dengan penuh tanggung jawab. Itu Pak Imran. Yang Oke. saya berharap Baik. itu ada peningkatan di bidang itu. Nggih. Oke. Baik Bu Nafida ya. Untuk sesi pra observasi ini eh, cukup ya. Saya akan mendukung penuh Bu Nafida selama proses supervisi akademik ini. Terima kasih Bu Nafida sudah menyampaikan keluhannya dan sudah terbuka tadi kepada saya untuk sama-sama mencari solusi begitu ya. Jalan Ya terbaik Pak Imran. untuk meningkatkan motivasi siswa kaitannya dengan kemampuan kompetensi sosial emosionalnya ketika mereka di kelas ya. Sehingga setiap siswa bisa menghargai orang lain, bisa mengontrol dirinya, kemudian mampu berrelasi dengan orang lain saat kerja sama, serta Ya. mereka nantinya bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab.
Iya, Pak Imron. Terima Sementara kasih, sampai Pak di Imron. sini dulu Bu Nafida ya, kita lanjutkan untuk Nggih, sesi nggih. observasinya ya. Terus Oh, nggih, terakhir nggih. nanti Siap, Pak kita Imron. ketemu lagi pada Iya, sesi siap, siap. pasca observasi. Iya, terima Oke, kasih Pak Imron atas bantuannya. sama-sama Bu Nafida ya. Ini kita lakukan untuk Sangat perbaikan bermanfaat pendidikan untuk kita, saya ini. Nggih, terutama di sekolahan kita ya di SMK 1 Bojonegoro. nggih. Terima kasih Bu Betul, Pak Nafida. Imron. Terima kasih. Saya Nggih, mohon pamit sama-sama Pak dulu, nggih. Imron. Saya akhiri. Nggih, sama-sama terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sampai jumpa di Waalaikumsalam observasi warahmatullahi kelas. wabarakatuh. Nggih, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 10 LPB 2 yang hebat? Anak-anak kelas 10 LPB 2 yang hebat, masih bersemangat? Alhamdulillah. Anak-anak kelas 10 LPB 2, kalian semuanya ingin sukses? Siapa yang ingin sukses? Semua ingin sukses? Oke, luar biasa. Anak-anak, tema kita pada pagi hari ini adalah meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Ya. Baik anak-anak, sekarang saya akan cek dulu siapa hari ini yang tidak masuk. Ya. Eca masuk? Ya. Adinda Nuraini masuk. Felita Eka Maulida, Nur Hidayatul Fadila, Laura Niken Amalia masuk. Iya. Alhamdulillah anak-anak semuanya sehat ya hari ini. Tadi anak-anak dari rumah ke sekolah sudah sarapan semuanya? Sudah olahraga? Sudah minum kopi? Sudah minum kopi ya? Tapi sudah minum air ya? Oke, baik anak-anak, sekarang kita ice breaking dulu supaya kalian semangat ya. Anak-anak semuanya semangat ya. Kita kalau menuntut ilmu harus bersemangat. Karena kalau kalian tidak bersemangat, ilmunya nanti akan lepas, lari dari kita. Kalau kamu semangat, maka kamu akan memperoleh ilmu. Katanya tadi ingin sukses, ya kan? Sekarang berdiri, semuanya berdiri. Nah, nanti kalau Vida bilang ayam, kamu lompat sedikit saja ke kanan. Ya. Kalau saya bilang bebek, lompatnya ke kiri. Kalau saya bilang entok, lompat ke depan. Baik tuh? Oke, bisa dimulai. Lompatnya dikit aja. 1, 2, 3. Ayam. Iya. Bebek. Yang ketinggalan nanti saya suruh maju. Harus kompak ya. Ayam. Bebek. Ayam. Bebek. Entok. Kalau saya bilang ikuti ya, ikuti apa yang saya bilang. Kalau saya bilang ayam, berarti kamu garis ke kanan. Kalau saya bilang entok, kamu bilang kamu maju ke depan. Ayam. Bebek. Entok. Ayo, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ayo, sekali lagi. Ayam. Ayam kemana? Ke kanan. Saya ulangi. Ayam ke kanan.
membacakan kesepakatan kelas yang sudah kita musyawarahkan tadi. Kita tadi sudah membuat kesepakatan kelas dan anak-anak sudah mensepakati semuanya. Oke, siapa yang bisa membantu saya maju untuk membacakan kesepakatan kelas? Saya. Ya, Niken, tepuk tangan bagi Niken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya akan membacakan kesepakatan kelas 10 LBP 2 mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, tidak boleh rame atau tidur saat pembelajaran. Sepakat? Sepakat. 2. Mendengarkan guru saat menjelaskan. Sepakat? Sepakat. 3. Tidak boleh makan tetapi boleh minum saat jam pembelajaran. Bagaimana? Sepakat? Sepakat. 4. Empati sesama teman. Sepakat? Sepakat. 5. Tidak boleh membuka HP saat pembelajaran berlangsung. Sepakat? Sepakat. 6. Tidak boleh berbicara kotor. Sepakat? Sepakat. 7. Tidak boleh keluar tanpa izin. Sepakat? Sepakat. 8. Diselipkan permainan saat jam pembelajaran agar tidak bosan. Sepakat? Sepakat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Luar biasa, Niken. Ya, anak-anak. Jadi kesepakatan kelas itu tadi adalah sebuah kesepahaman yang sudah kalian usulkan sendiri tadi melalui beberapa lembar tadi yang sudah kalian tulis dan disepakati di kelas. Jadi itu menjadi tata tertib di kelas kita ketika ada mata pelajaran PAI. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Baik, sekarang kita akan memulai materi kita yang pertama. Sebagaimana kalian tadi ingin sukses, di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 4. Saatnya jam ke-7 dimulai. It's time to begin the 7th lesson. Baik anak-anak, untuk materi kita tadi kalian kan ingin sukses, maka Allah sudah memfirmankan, Allah sudah menyampaikan bahwa di dalam Al-Quran itu bagaimana orang mau sukses itu, maka kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita harus berkompetisi dalam kebaikan. Anak-anak, kira-kira kalian selama ini sudah menerapkan sikap-sikap berlomba-lomba dalam kebaikan? Sudah? Sudah. Contohnya apa dong? Coba Niken kira-kira contohnya. Berbuat baik dengan teman. Berbuat baik dengan teman. Alia? Meminjamkan pensil untuk teman kita. Anita? Membantu teman yang kesusahan. Sisi sini, ayo sayang. Tidak membuli teman. Good, kalian semuanya ini adalah upaya-upaya berlomba-lomba dalam kebaikan. Semua orang wajib kalau ingin sukses harus berlomba-lomba memperbanyak berkompetisi dalam hal kebaikan. Oke, kita akan membaca ayatnya. Bagaimana sih surah yang menyebutkan tentang perintah berlomba-lomba dalam kebaikan? Didengarkan dulu. Saya akan membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum
ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. Saya ulang, fastabiqul khairat. Tirukan. Fastabiqul khairat. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Allah. Oke. Saya sekarang minta tolong kalian untuk membaca. Anak-anak, apakah di rumah kalian mengaji? Siapakah di antara kalian yang sudah mengaji sampai juz 2? Angkat tangan. Ayo, angkat tangan. Ya, Niken. Niken sudah juz berapa? 2. Juz 2. Siapa lagi yang setiap hari mengaji sudah sampai juz 5? Angkat tangan. Ayo. Iya, Cantika. Sudah juz berapa sayang? 5. Sudah juz 5. Tepuk tangan untuk Niken dan Cantika. Semangat dong tepuk tangannya. LPB 2 gitu loh. Oke. Baik anak-anak, sekarang saya minta tolong yang bisa membaca ayat ini, surat Al-Maidah 48 dengan fasih. Angkat tangan. Ya, siapa namanya? Ananda. Iya Mbak Nanda, silakan dibaca sayang. Ya, Nanda yang keras ya bacanya. Ya. Tepuk tangan untuk Nanda. Lanjut, Cantika. Ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'alnakum syir'atan wa minhaja walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat. Ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul azim. Tepuk tangan juga untuk Cantika. Masya Allah, suaranya merdu, bacanya fasih, luar biasa. Baik, sekarang Bu Ida akan menayangkan anak-anak. Kita akan menginspirasi sebuah video tentang semangat belajar Al-Quran. Kira-kira anak-anak tadi ketika kita mendengarkan bacaannya Mbak Nanda sama Cantika tadi, bagaimana perasaannya? Bagaimana? Lebih tenang, Bu. Lebih tenang. Ya. Kira-kira didengarkan telinga enak nggak? Enak. Suaranya
akan merdu, terus rasa merasuk ke hati, ke ulu hati kita ini terasa tenang, terasa sejuk gitu ya. Oke. Baik, silakan kalian amati. Ini ada sebuah inspirasi anak muda.
belajar, mau belajar. Oke, tepuk tangan. Baik anak-anak, ini tadi adalah inspirasi bagaimana kegigihan seorang remaja yang belajar Al-Quran. Kita ingin meraih kesuksesan, kita ingin sukses dunia, ingin sukses di akhirat, maka kita harus mencari jalannya sukses. Kita harus berupaya, berjuang untuk meraih kesuksesan itu dengan cara semangat belajar. Semangat belajar untuk dunia kita dan semangat belajar untuk akhirat kita. Contohnya adalah tentang berkompetisi. Nah, berkompetisi itu berjuang, bersaing dalam hal kebaikan. Apa saja? Belajar Al-Quran, terutama kalian mungkin belum pernah belajar tajwid, maka belajarlah tajwid. Anak-anak, adakah di antara kalian yang sudah belajar tajwid? Sudah? Nah, sudah. Tentu di SMP sudah pernah belajar tajwid. Mari kita akan bermain game untuk mencari tajwid. Nah, silakan dibuka HP-nya, boleh dibuka sekarang. Bagaimana? Sudah dibuka WhatsApp-nya? Disiapkan. Vida akan kirim linknya. Nah, silakan anak-anak menjawab game tajwid ya. Kita akan belajar tajwid dari Quran surat Al-Maidah ayat 48 tadi dan At-Taubah ayat 105. Silakan dimulai. Matobi dan Mat Sukun yang mana? Iya, kalian bisa lihat di situ. Pilih mana yang sudah kalian ketahui, Matobi dan Mat Sukun. Kalau kalian sudah klik, karena ada tanda silang berarti wrong itu salah. Nah sekarang kalau zubro, nah mungkin di situ berbeda lagi. Silakan kamu amati, kamu teliti mana yang kalau zubro. Anak-anak, kalau zubro, yeay, correct. Nah kalau begini berarti jawaban kalian betul. Idhar Komaria adalah alif lam yang dibaca alif lam yang dibaca muncul alnya. Mana ya kira-kira ya? Saya jawab ini deh. Wow, wrong juga, berarti masih salah. Ifa dan Matobi'i, mana bacaan Ifa? Ayo diteliti. Wah, masih salah lagi, wrong lagi. Tereng, saya hanya dapat skor 1. Oke, leaderboard. Kita tulis di sini. Nama. Jangan ada buku lagi. Enter. Yay. Ini masih tadi ya? Oke, saya refresh lagi. Ananda Suco Celisia Alivia, ayo sayang. Safa. Ternyata
yang masih tadi belum diperbaiki ya. Angaya, Syafa. Siapa lagi? Iya. Ternyata sampai detik ini pemenangnya adalah Ananda Suco. Tepuk tangan Anda Suci. Iya. Peringkat kedua adalah Cecilia. Tepuk tangan. Iya. Kemudian yang ketiga diraih oleh Alifa. Tepuk tangan Alifa. Mana Alifa ke tengah? Tuh, namanya Alifa kok nggak ada ini bagaimana? Syafa, mana Syafa? Di Syafa, Syafa. Alifa yang mana ya? Oh, ya, siapa sih yang mau sama Teh Alifa? Kok nggak tahu ini gimana? Ayo. Oke, di antara 4 orang inilah yang peringkat tertinggi. Baik anak-anak, ini adalah game untuk mencari atau mencocokkan bacaan identifikasi tajwid. Jadi bacaan dari surat tadi, kemudian apa bacaannya, sehingga kalian akan belajar tajwid dengan enjoy, ya, dengan bermain-main. Baik, sekarang Bu Vida akan minta kalian untuk membuka bukunya. Oke, silakan kalian berpasangan. Nah, berpasangan. Silakan. Kalian buka bukunya Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Silakan kalian identifikasi tajwid. Yang di sisi kanan membaca terlebih dahulu. Kemudian yang di sisi kiri menyimak, saling menyimak. Kita mulai dari sekarang. Waktunya 10 menit. Memori ya nanti ya. 10 menit dari sekarang. 1, 2, 3. Silakan. Kamu baca, kemudian disimak, lalu nanti mencari tajwidnya. Oke? Silakan. Membaca. Bersama-sama. Pasangan sekarang. Yang menyimak adalah pasangannya. Ya, boleh suara keras boleh. Sekarang kalian berhenti, kemudian mencari bacaan tajwidnya. 1 atau 2 saja, nanti akan saya tunjuk di antara kalian. Silakan cari 1 atau 2 bacaan tajwid. Berdua berdiskusi. Silakan kalian berdua berpasangan saling mencari bacaan ayatnya dan hukum tajwidnya apa. Identifikasi tajwid. Silakan anak-anak. Sudah? Oke, baik. Sekarang saya akan bertanya hasil dari diskusi kalian. Anak-anak tadi sudah membaca, kemudian kalian mencari bacaan tajwidnya. Sekarang sebutkan. Saya minta tolong Anita. Ya, mana bacaannya dibaca, kemudian bacaan tajwidnya apa? Ilaika, bacaan? Mat lain. Kenapa dibaca mat lain? Ada ya sukun sebelumnya fathah. Betul anak-anak? Betul. Tepuk tangan dong. Ya. Yang kedua, angkat tangan. Siapa namanya? Indah. Silakan Indah. Wa anzalna. Bacaan apa ini? Ifa. Kenapa Indah?
bertemu nun mati bertemu za, disebut bacaan qiraah hari ini. Cara membacanya sama. Makanya dibaca wa anzalna. Betul atau betul? Betul. Tepuk tangan untuk Bunda. Ayo, saya beri kesempatan satu lagi. Siapa yang berani mencari hukum bacaan tajwid, menyebutkan, angkat tangan. Mana suaranya? Kelas 10 LPB 1. Silakan. Ayo, Pak. Mbak Nanda. Oke. Ya, Mbak Nanda. Bacaan yang mana, Mbak Nanda? Bagaimana? Ja'aka. Bacaan apa, Mbak Nanda? Mat wajib mutasil. Yang lain sudah tahu ja'aka bacaan mat wajib mutasil. Kenapa Nanda kok disebut bacaan wajib mutasil? Dalam? Iya, dalam satu kata, dalam satu lafaz. Mat tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata disebut mat wajib mutasil. Cara membacanya panjang, ja'aka begitu. Baik anak-anak, silakan kalian sekarang berdua berpasangan mencatat bacaan hukum bacaan tajwid dari Quran surat Al-Maidah ayat 48 dan At-Taubah ayat 105. Nah, sekarang kalian mengeluarkan buku dan menulis. Ini saya tugaskan ya anak-anak ya, silakan. Silakan mencari, ditulis, lalu dijelaskan bacaan. Ayo, silakan. Semuanya dari Quran surat nanti bergantian saling diskusi. Ini bacaan apa kalau nggak? Iya. 2 ayat, ya. Al-Maidah ayat 40. Yang kedua surat At-Taubah ayat 105. Jadi kuncinya orang sukses ada 2 ayat. Kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Baik, sekarang stop. Semuanya stop. Stop. Kita akan bermain stop mindfulness. Silakan kalian letakkan semuanya, ditinggalkan, ditutup semuanya. Yes. Sekarang kita akan bermain stop mindfulness. Baik anak-anak, dari pembelajaran tadi sejak awal ada yang merasa penat, ada yang merasa pusing, ada yang galau, ada yang sedih, ada yang marah, ada yang berutu, bukan berutu ya, ada yang berutu, ada yang males. Maka sekarang tinggalkan semuanya kesibukan. Kita main stop, ya. Tinggalkan semua kesibukan. Mari kita relaksasi sejenak, ya. Baik, sekarang duduk yang enjoy. Silahkan. Yang nyaman. Letakkan kaki di bawah, di depan. Bersikaplah yang nyaman, yang enjoy. Lalu badannya disandarkan ke belakang, ke kursi belakang. Sudah? Oke. Silakan tangan diangkat, lalu diletakkan di atas paha dua-duanya. Jika sudah, mari kita relaksasi sejenak. Kita menghilangkan kepenatan. Ya. Kita stop dari kesibukan yang ada dari pagi tadi. Kita akan merefleksi diri. Baiklah anak-anak, sekarang pejamkan mata. Silakan memejamkan mata anak-anak. Sekarang Ibu minta kalian untuk bayangkan di depan kalian ada sebuah pemandangan
pemandangan sawah-sawah, ada tanaman hijau, ada gunung, ada bukit, kemudian di sebelahnya ada pohon-pohon yang hijau, kemudian angin bertiup sepoi-sepoi, kemudian ada bapak tani yang sedang membajak sawah, di pinggirnya ada aliran sungai, gemericik suaranya. Silakan tarik nafas dalam-dalam dari hidung sambil menarik nafas panjang. Kemudian dihembuskan dari mulut sekali sambil membayangkan angin berhembus di sawah-sawah, ada gunung-gunung yang sangat hijau dan sejuk. Tarik nafas sekali lagi dari hidungnya, lepaskan dari mulut, tetap terpejam matanya. Bayangkan ada keindahan di sekeliling kalian, suara air yang menghijau gemericik, rasanya sejuk, dingin udaranya, sepoi-sepoi menerpa tubuh kita. Tarik nafas kembali sekali lagi, hembuskan sekali lagi. Stop. Oke, buka matanya lebar-lebar. Sekarang pandanglah di sekeliling kalian. Kira-kira apa yang sudah kalian rasakan? Kita lagi. Nah, bagaimana? Saya ingin menanyakan kalian, bagaimana rasanya setelah melakukan mindfulness tadi? Relax, lebih tenang, lebih plong. Wah, keren ya. Ternyata kalau tadi sebelum mindfulness bagaimana rasanya? Apa? Tertekan. Wah, tertekan tadi. Tertekan kenapa kira-kira? Capek. Nah, capek kalau sudah mindfulness itu relax, lebih relax. Wow. Oke, aku karena belum istirahat kali ya. Saya pengen kamu, Mbak. Siapa namanya? Indri. Gimana Indri perasaannya? Hah? Enteng. Nah, berarti tadi berat ya Indri ya? Kenapa coba? Belum makan. Oke, nanti setelah ini kita makan bareng-bareng ya. Oke, kamu bagaimana perasaannya? Lebih pulang. Tadi gimana? Kok nggak pulang? Tadi sumpah gitu ya? Kenapa? Hah? Berangkatnya kepagian, belum sarapan. Baik anak-anak, setelah kalian sekarang sudah merasakan relax tadi, maka nanti kalian bisa mengikuti kegiatan aktivitas lagi selanjutnya. Baik anak-anak, satu kata untuk siang hari ini setelah pembelajaran PAI, apa dari sini satu, dari sini satu, sini satu, apa yang kalian ungkapkan perasaan kamu setelah pembelajaran PAI? Senang karena gurunya asik. Tepuk tangan. Dari sini siapa? Ayo yang mau berkomentar. Langsung angkat tangan. Ayo. Sebelahnya Nanda atau Cantika, monggo. Ayo. Cantika, apa Cantika? Satu kata, apa? Tentang pembelajaran PAI pada siang hari ini. Sangat bergembira. Sangat bergembira, kenapa? Gurunya lucu. Gurunya lucu. Iya, saya lucu ya. Wah, lucu. Oke, boleh tepuk tangan dong. Saya ingin kamu, Mbak. Gimana perasaan kamu pembelajaran ini tadi? Senang sama ceria. Senang dan ceria, kenapa? Karena bikin semangat. Iya, bikin semangat, Dore. Tuh, satu yang di sini. Siapa dong? Ayo kamu sayang. Cantik ya.
anak-anak sekalian, mari pembelajaran pada siang hari ini kita tutup dengan doa. Setelah itu nanti kalian bisa istirahat sebentar. Dan marilah kita tutup dengan doa bersama-sama. Kita membaca Al-Fatihah. Alhamdulillah. Mari kita sudah pernah berdoa penutup majelis? Saatnya jam Mari kita berdoa. Kita berdoa penutup majelis, kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah anak-anak, demikian tadi pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Kemudian mohon maaf kalau ada khilaf dan tetap semangat buat kelas 10 LPD 2. Sampai ketemu lagi minggu yang akan datang. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nafida. Waalaikumsalam, Pak Imron. Gimana kabarnya hari Nggih, ini Bu Nafida? alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa hari ini bisa bertemu Pak Imron. Saya merasa cukup baik dan sedikit penasaran dengan umpan balik dari Pak Imron yang akan saya terima. Oke. Kemarin Bu Nafida sudah melaksanakan pembelajaran di kelas ya. Dan sudah mengamati Nggih, juga sudah Pak Imron. ya pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Nafida. Mungkin Bu Nafida bisa menceritakan ya, artinya apa yang kemarin di usaha-usaha yang sudah dilakukan saat pembelajaran di kelas kemarin. Kemudian menurut Bu Nafida sendiri bagaimana hasilnya? Apakah hasilnya masih sama dengan yang sebelumnya atau sudah ada peningkatan? Bu Nafida, silahkan dijelaskan. Terima kasih Pak Imron atas waktunya dan atas bantuannya. Saya kemarin itu sebenarnya akan ada masalah ya, ada kegalauan dalam menyampaikan kegiatan pembelajaran. Fokus sehingga anak siswa itu bisa berpartisipasi dalam pembelajaran yang saya sampaikan. Anak-anak tidak jenuh, tidak rame, kemudian mereka tidak ngantuk. Nah, ternyata setelah saya terapkan pembelajaran-pembelajaran yang apa namanya eh, inovatif dan interaktif, Pak Imron, mungkin saya menggunakan beberapa beberapa ini beberapa tips ya diantaranya melaksanakan awal pembelajaran dengan ada kesepakatan kelas. Nah itu sangat membantu saya. Ternyata itu benar Pak Imran. Jadi ketika kesepakatan kelas itu kan kita susun bareng-bareng, kita sepakati dari anak-anak sendiri. Saya minta pada anak-anak untuk menuliskan apa yang mereka inginkan di sebagai tata tertib di kelas ini. Kemudian apa namanya media dengan menggunakan media interaktif Wordwell, kemudian itu untuk menyampaikan identifikasi tajwid. Nah, itu menarik sekali karena anak-anak itu kurang minat kalau belajar tajwid.
apalagi membaca aja kurang minat, apalagi ke tajwid itu Pak Imron. Terus saya menayangkan video inspiratif bagaimana anak-anak remaja itu harus bisa belajar Al-Quran. Nah, itu anak-anak juga seneng. Terus saya beri ice breaking, anak-anak tampak bersemangat, antusias, dan ceria. Terus kemudian untuk saya juga menerapkan mindfulness untuk menghadirkan anak secara keseluruhan dalam pembelajaran di kelas. Itu ternyata tadi sangat kemarin itu sangat apa ya Pak ya, anak-anak setelah saya refleksi itu anak-anak merasa senang, ada yang apa namanya fresh, semuanya apa namanya anak pendapatnya itu mereka senang dengan apa namanya pembelajaran yang aktif, permainan-permainan begitu. Itu senang gitu Pak. Saya merasa apa yang menjadi tujuan pembelajaran tadi untuk anak-anak supaya memahami tajwid sehingga dia tertarik, pembelajarannya aktif, ceria gitu anak-anak senang. Itu Pak Imron. Oke, baik Bu Nafida ya. Sekarang giliran saya Bu Nafida untuk Iya. menyampaikan ya, artinya apa yang saya lihat selama observasi di kelas ini berdasarkan data dan bukan berdasarkan Hmm. asumsi Bu Nafida ya. Silakan Pak Imron dengan senang hati. Mungkin lebih Oke. membangun dan memberikan feedback ke saya supaya saya lebih bisa meningkatkan apa namanya pembelajaran di kelas dengan Oke. aktif. Nggih. Monggo Pak. Kalau oke, kalau saya mengamati pembelajaran di kelas Bu Nafida, tadi sudah luar biasa ya. Saya melihat tadi pembelajarannya diawali dengan ice breaking begitu ya. Kemudian anak diajak tepuk-tepuk begitu. Artinya itu dalam rangka untuk menghadirkan siswa itu sepenuhnya ke kelas itu. Karena kalau misalnya kita begitu masuk ke kelas langsung berikan materi, itu yang ada kemungkinan hanya raganya, jiwanya belum ikut. Tetapi yang dilakukan Bu Nabida tadi sudah bagus sekali ya, artinya anak diajak eh, main apa ice breaking itu dalam rangka supaya dia bisa hadir sepenuhnya di kelas itu. Kemudian tadi saya melihat juga Betul Pak Imron. eh, siswa juga aktif mengikuti pembelajaran ya. Tidak ada yang main HP, kemudian tidak ada yang rame, kemudian manajemen sosialnya juga sudah tumbuh, misalnya dengan memberikan penghargaan kepada temannya berupa tepuk tangan, apresiasi kepada temannya berupa tepuk tangan, itu sudah salah satu penerapan KSI-nya benar beda. Nanti tinggal apa ya istilahnya Siap Pak Imron. dibiasakan begitu, apa dilakukan secara terus-menerus begitu, sehingga 5 kompetensi dari KSI Siap, itu siap. sepenuhnya bisa tercapai. Kemudian untuk Nggih. media Senang pembelajarannya tadi sekali. juga Nggih. ya juga sudah bagus ya menggunakan apa Bu tadi eh, Wordwell. apa media pembelajarannya namanya Bu Wordwell Pak. Wordwell ya Wordwell. Wordwell itu ya itu kan menarik bagi siswa begitu bagaimana untuk belajar membaca Al-Quran ya memang Al-Quran itu bahasanya Arab ya tidak sama dengan bahasa Ya, kita apalagi anak anak yang ngelihat saja sudah ini. apalagi anak misalnya kalau berasal dari SMP mungkin begitu ya yang mungkin kesempatan untuk belajar Betul Pak membaca Imron. kurang nah itu bisa dia tertarik lagi untuk belajar membaca Al-Quran. Kemudian tadi Iya Pak saya Imron. amati partisipasi siswa juga luar biasa beda-beda. Ketika anak ditunjuk begitu kelihatannya hampir
semuanya siap untuk menjawab begitu. Bagaimana bacaan mat, matopi'i, bacaan ikhfa dan seterusnya itu kelihatannya saya amati sudah bagus. Tetapi di pojokan itu, Bu, kelihatannya masih ada satu siswa itu yang eh, apa ya, kelihatannya masih belum dapat mengikuti pembelajaran dengan baik begitu, Bu Nafida. Nggih. Menurut Bu Nafida gimana? Eh, mungkin ini Pak Imron. Tadi ada ketika ini anak ada yang kurang kurang hadir sepenuhnya mungkin ya. Eh, ketika saya tanya ada perasaan tertekan atau merinding gitu. Saya mungkin anak ada problem atau mungkin lapar Pak Imron ya. Oh, Tadi mungkin lapar seperti ya. itu. Nggih, karena berangkatnya kepagian karena apa? Olahraga, belum sempat sarapan. Gitu, Pak. Tapi menurut saya itu perlu anak-anak perlu ada semacam apa namanya? Metode khusus untuk memberikan apa bimbingan secara khusus secara ini pada anak, pada siswa yang kurang kurang aktif tadi Pak Imron. Mungkin itu ada secara intensif gitu nggih saya memberikan metode tersendiri yang sekiranya tadi bisa memberikan peningkatan atau minat anak untuk menerima materi pembelajaran saya dengan baik. Ngoten Pak Imron. Iya, memang kalau Dan saya itu nggih, dan saya mungkin berpikir lebih ini nggih kok ada ini Pak apa namanya memberikan bimbingan khusus lah intinya seperti itu gitu. untuk siswa yang kesulitan konsentrasi belajarnya kemudian yang dia susah menerima materi materi pembelajaran saya itu perlu ada pendekatan lah intinya gitu Pak Imran. Oke, Gimana Pak Imran? itu baik sekali Bu Nafida karena satu kelas itu kan isinya 36 ya. Artinya tiga puluh Nggih, enam itu tidak semuanya sama. Bisa jadi tadi ada yang rumahnya jauh, ada yang rumahnya dekat, ada yang mungkin kondisi keluarganya kurang bagus, begitu. Atau tadi ada yang sempat sarapan, ada yang tidak sempat sarapan, begitu. Nah, itu sangat bagus sekali ketika Bu Nafida ngajar, itu memberikan perlakuan khusus, artinya tidak menyamaratakan anak. betul. Khusus anak-anak tersebut yang ada di pojokan itu mungkin eh, di apa ya dilakukan analisis diagnostik Bimbingan begitu Bu khusus. Nafida. Apa sih sebenarnya Nggih, yang terjadi di siswa itu. Kemudian nanti setelah itu Bu Nafida baru bisa mengambil tindakan ya, apa keputusan yang terbaik ketika mengajar anak tersebut. Mungkin anak tersebut mempunyai kebutuhan tertentu ya, sehingga dia ketika masuk ke kelas begitu, dia belum bisa fokus ke materi yang Bu Nafida sampaikan. Kira-kira ke betul Pak depan Imran. Bu Nafida eh, yang Eh, akan dilakukan lebih detail lagi misalnya begitu, kira-kira apa Bu Nafida yang dilakukan untuk anak-anak hmm, yang kategori tersebut yang tetap tidak nggih. termotivasi ya, padahal tadi sudah Hmm, dilakukan ice breaking, sudah dilakukan pembelajaran yang interaktif, media pembelajarannya juga sudah up to date begitu. nggih. Ah, gini Pak Imran, saya kok ini ya ingin melihat anak-anak itu bersemangat semuanya, kemudian motivasi siswa itu ketika mengikuti pelajaran saya ya, utamanya itu saya itu akan mengukur keberhasilan ini dengan
menghitung berapa banyak anak-anak yang respect, kemudian antusias menjawab, angkat tangan menjawab pertanyaan sampai selesai di kelas. Terus selain itu, saya juga kepingin memberikan bimbingan khusus kepada siswa itu dengan metode yang sesuai yang diminati anak. Tentunya Oke. ada anak yang mereka tidak bisa hadir sepenuhnya mengikuti aktif di kelas. Mungkin saya akan memberikan pembelajaran secara terdiferensiasi, Pak Imron. Mungkin mereka mungkin di lingkungannya atau di rumah mereka ada lebih nyaman atau enjoy bisa belajar ke temannya atau tutor sebaya atau guru di lingkungannya yang bisa yang cocok, nah istilahnya yang nyaman untuk dia memperdalam memahami pembelajaran itu. Sekiranya gitu Pak Imron. Oke, bagus sekali Bu Nafida yang akan dilakukan ya. Artinya itu mungkin sebagai ikhtiar ya, kita sebagai guru untuk melakukan atau memberikan yang terbaik kepada siswa kita ya. Untuk melaksanakan hal tersebut, Bu Nafida, apa dukungan yang dibutuhkan dari saya Nggih, sebagai Kakomli di TKJ misalnya begitu? nggih. Nah, itu sangat sangat ini Pak Imron, saya sangat membutuhkan itu beberapa latihan tentang mindfulness, terus tentang ice breaking, kemudian bagaimana cara menetralkan emosi siswa, sehingga saya butuh sharing-sharing dari Pak Imron selaku Komli, sehingga saya menerapkan pembelajaran di kelas itu anak-anak bisa bisa merespon dengan baik. Itu tentunya dukungan penuh dari Pak Imron. Oke, Gitu, Pak. oke. Siap Bu Nafida. Jadi eh, saya nanti akan membantu Bu Nafida untuk menyiapkan materi ya atau workshop kaitannya dengan latihan mindfulness begitu atau bentuk-bentuk ice breaking Bu Nafida. Saya punya banyak koleksinya itu. Ada yang Nah, itu, berupa Pak. tebak gambar, ada yang berupa apa ya istilahnya teka-teki begitu, ada yang Nggih, bentuknya video inspiratif begitu, yang bisa menggugah semangat dan motivasi siswa begitu. Nah, siap, Pak. kemudian Siap saya juga punya menerima. teman Bu Nafida ini yang spesialis untuk apa ya, untuk menetralisasi emosi siswa begitu. Beliaunya sangat Nggih, paham kalau misalnya siswa cemas itu bagaimana supaya dia emosinya bisa stabil. stabil, bisa normal kembali. Nggih. Kira-kira Bu Nafida ini eh, akan direncanakan kapan Bu Nafida untuk Ah, kegiatan ini ya Pak Imron. Terima kasih ya oke, Pak Imron atas supportnya, dukungannya, bantuannya. Ya, saya berencana memulainya minggu depan Pak Imron, karena ini sudah masuk pembelajaran efektif. Nah, insya Allah nanti kalau materinya sudah siap, nanti jadwal workshop bisa diatur Pak Imronnya nanti untuk eh, minggu depan kira-kira gitu. Biar nanti oke, ketika siap. menyampaikan materi kita sudah ada berbagai trik-trik dan tips untuk eksekusi dilaksanakan di kelas gitu Pak Imron. Oke, Bu Nafida ya. Saya senang sekali untuk melihat rencana-rencana yang akan Bu Nafida lakukan ya. Semoga dengan ikhtiar tadi begitu ya, siswa TKJ secara khusus dan siswa SMK 1 secara umum itu akan menjadi Nggih, lebih baik Bu Nafida. Karena ini nggih. pesan Amin, amin. Bapak Kepala Sekolah kan SMK 1 kan harusnya tetap nomor 1 begitu. Iya Pak, Jangan saya sampai sangat menghargai dukungannya jenengan nanti
Dan terutama umpan baliknya Pak Imron sangat saya harapkan itu. Oke. Oke, sama-sama Bu Nafida. Artinya kita saling bekerja Oke. sama ya. Nanti kalau misalnya ada masalah lagi atau ada kendala lagi di kelas saat mengajar, silahkan Bu Nafida menyampaikan. Nanti kita diskusikan lagi kira-kira apa solusi terbaik untuk masalah tersebut. Oke, Itu siap ya Pak Bu Nafida Imron. ya. Terima Oke. kasih atas dukungannya, pengalamannya, dan sharingnya untuk memotivasi saya sehingga saya semakin eh, banyak terinspirasi dan bisa menggali beberapa ide berkat supportnya Pak Imron. Nggih, terima kasih Oke, Pak Imron. sama-sama Bu Nafida. Artinya nanti setelah ini kan Bu Nafida akan mengevaluasi ya. Artinya dari 36 siswa itu berapa orang yang sudah aktif begitu. Harapannya memang 36 itu bisa aktif semua ya. Sehingga Iya, satu anak, dua anak yang ada di pojokan itu juga teraktif. Terima kasih Bu ya, Nafida betul Pak Imron. eh, sudah Nggih. meluangkan waktu untuk pasca observasi ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Iya, siap. Nanti kalau misalnya ada Nggih, Pak masalah lagi, Imron. jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya kembali. Terima kasih Bu Nafida. Dengan Saya senang pamit hati dulu Pak Bu Nafida. Imron. Nggih. Nggih, terima Nggih, saya kasih Pak akhiri Imron. Dengan senang wassalamualaikum hati. warahmatullahi Nggih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.